waktunya pada hari ini untuk membantu kami dalam kegiatan diseminasi atau pengimbasan budaya positif di SDN 13 Pasar Remaja. Puji dan syukur tidak lupa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan diseminasi pengimbasan budaya positif di SDN 13 Pasar Remaja. Kemudian salawat berangkaikan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita, yakninya baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah meninggalkan dua amanat kepada kita semua dan menjadikannya pedoman dalam hidup kita. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, kita mulai saja kegiatan diseminasi pada hari ini. Saya sendiri sebagai termasuk ke dalam anggota CGP yang ada di SDN 13 Pasar Remaja, sekaligus sebagai moderator pada kegiatan hari ini, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu karena telah menyempatkan waktunya pada hari ini mendukung kegiatan pendidikan guru penggerak yang sedang berlangsung pada angkatan 11 saat ini. Untuk selanjutnya kita minta kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan kata sambutan sekaligus membuka kegiatan diseminasi pada hari ini. Kepada Bapak kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SD 13 Pasar Remaja, kemudian teristimewa Ibu-ibu guru CGP dan SD 13 Pasar Remaja. Pertama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah SWT yang mana atas rahmat-Nya pada siang ini kita telah dapat hadir dalam rangka kegiatan diseminasi guru penggerak angkatan ke-11. Mudah-mudahan acara kita ini diridhai oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama mungkin dari kami pihak sekolah kepada guru penggerak ucapan terima kasih. Ibu-ibu telah masuk kepada calon guru penggerak angkatan 11, mana ibu-ibu telah diterpa dengan pengetahuan yang dibimbing oleh fasilitator dan juga termasuk guru PP. Ya. Selama 2 bulan, kalau jumlahnya itu 6 bulan, berarti tinggal 4 bulan lagi. Jadi tidak lama, ya. Yang 4 bulan itu yang berakhir pada bulan Desember. Mudah-mudahan ibu-ibu diberi kekuatan oleh Allah SWT, kesehatan, kekuatan untuk menghadapi berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk guru penggerak selama 6 bulan. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara ini secara resmi dibuka. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan
dan pencerahan kepada kita semua mengenai budaya positif. Jadi kami nanti akan menyampaikan materi-materi inti yang ada pada materi budaya positif, di mana materinya kami sampaikan berempat sebagai calon guru penggerak. Baiklah, selanjutnya kita masuk saja penerapan budaya positif dengan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Wiwi Guslimar. Kepada Ibu Wiwi kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan oleh Bu Ayu. Pada siang hari ini saya akan mendesiminasikan budaya positif di SD Negeri 13 Pasar Remaja. Ini adalah desiminasi pengembangan modul 1.4 budaya positif. Yang pertama, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu karena kita akan memanaskan suasananya terlebih dahulu. Yang dengan ice breakingnya yaitu tepuk pagi 1 kali, tepuk siang 2 kali, tepuk sore 3 kali, tepuk malam 4 kali. Nah, sekarang kita cobakan ice breakingnya terlebih dahulu. Tepuk pagi, tepuk malam, tepuk siang. Ada yang berlebih. Kalau paginya sekali, siangnya 2 kali, sorenya 3 kali, malamnya 4 kali. Kita coba sekali lagi ya Bapak Ibu. Ya. Ini menunjukkan kekonsentrasian kita. Udah ngantuk apa belum? Ya. Nah, sekarang tepuk sore, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk sore, tepuk malam. Berarti konsentrasinya sudah kembali karena dengan waktu yang seperti ini, waktu-waktu yang rawan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan lagi. Nah, di sini budaya positif. Mungkin Bapak Ibu sudah mengenal itu apa yang dikatakan dengan budaya positif. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apa yang dikatakan dengan budaya positif? Diminta partisipasi Bapak Ibu untuk menyampaikan apa yang dikatakan dengan budaya positif. Silakan Bapak Ibu, ada yang bisa menyebutkan apa itu yang dikatakan dengan budaya positif. Ada Bapak Ibu? Nah, Bu Anis bisa, Bu Anis? Baik, budaya positif itu adalah budaya nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Iya, kasih tepuk tangan atau aplaus buat Bu Anis. Ada lagi pendapat dari Bapak Ibu yang disampaikan oleh Bu Anis tadi itu adalah budaya positif di sekolah. Jadi budaya positif di sekolah, Bu Anis itu sudah mungkin sudah menerapkan budaya positif di sekolah, ya, atau di kelasnya. Nah, di sini budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif di sekolah itu sangat penting mengembangkan peserta didik
yang memiliki karakter kuat sesuai profil pelajar Pancasila yang dicetus sebagai pedoman untuk pendidikan di Indonesia. Untuk itu, membangun budaya positif di sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar peserta didik mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan rasa merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, disinilah tugas kita sebagai seorang guru akan menentukan atau akan membuat karakter anak didik kita kemana akan kita ajak. Tuntutan dari kurikulum Merdeka yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Karena kita sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Selanjutnya, bagaimana budaya positif yang sudah ada di sekolah berkembang menjadi karakter semua warga sekolah. Bukan siswa saja yang diharapkan di sini, tapi semua warga sekolah, baik guru, TU, penjaga sekolah, seluruh warga sekolah. Bagaimana pendidik dapat menumbuh kembangkan budaya positif dalam mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila, dan bagaimana menerapkan disiplin positif serta restitusi di posisi pemantau dan manajer sehingga lingkungan yang positif, aman, dan nyaman dapat terwujud. Jadi di sini kita diharapkan menjadi seorang guru yang bertugas sebagai pemantau dan manajer. Nah, di sini dari segi 3 restitusi kita juga diharuskan mendidik anak kita tidak lagi dengan secara kekerasan, secara hukuman, atau secara yang penting kita sebagai guru harus di posisi pemantau atau seorang manajer. Selanjutnya di sini perubahan paradigma. Perubahan paradigma. Di sini perubahan paradigma itu sesuai dengan seorang ahli yang mengatakan yaitu Stephen R. Covey mengatakan bila kita ingin berbuat kemajuan perlahan. Jadi apabila kita ingin berbuat secara perlahan-lahan, sedikit-sedikit, beransur-ansur, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi dari perilaku Anda mulai dari pribadi kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma kita. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, ini perubahan paradigma, stimulus, respon, dan teori kontrol atau teori pilihan. Yang pertama, teori stimulus. Yang kedua, teori kontrol. Dari teori stimulus itu, yang pertama realita atau kebutuhan kita semua. Yang kedua, dari teori kontrolnya, realita kebutuhan kita semua. Dia sama. Selanjutnya, dari stimulus respon, itu semua orang memiliki hal yang sama. Di teori kontrolnya, semua orang memiliki hal yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar
berpandangan sama dengan kita. Tetapi di teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya yaitu budaya positif. Budaya positif ini itu terdiri dari 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Yang kelima, 5 posisi kontrol guru. Yang keenam, segitiga restitusi. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu disiplin positif. Secara bahasa, disiplin positif itu adalah belajar. Jadi disiplin positif itu kita disuruh belajar. Belajar dan belajar. Di dalam budaya kita, disiplin itu diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin positif sesungguhnya merupakan kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Jadi tak perlu diperintah. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu ada lagi 9 pilar karakter. Yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga, kejujuran, amanah, diplomatis. Yang keempat, norma dan santun. Yang kelima, dermawan, suka menolong dan bergotong royong. Yang keenam, percaya diri, kreatif dan pekerja keras. Yang berikutnya, kepemimpinan dan keadilan. 8, baik dan rendah hati. 9, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nilai-nilai kebajikan universal itu menurut The 7 Essential Virtues yaitu terdiri dari 7 poin. Yang pertama, empati. Yang kedua, suara hati. Yang ketiga, kontrol diri. Yang keempat, rasa hormat. Yang kelima, kebaikan. Yang keenam, toleransi. Yang ketujuh, keadilan. Nah, di sini adalah contoh-contoh kegiatan disiplin positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Nah, ini adalah contoh di setiap kelas kita sudah ada gambar-gambar seperti ini. Emoji-emoji yang kita gunakan sebelum kita memasuki ruangan kelas kita masing-masing. Selanjutnya, ini adalah kegiatan bersalaman setiap pagi yang kita lakukan bersama siswa sebelum siswa masuk ke dalam pekarangan sekolah. Yang disiplin positif berikutnya, nah ini kegiatan keagamaan, sholat duha berjamaah. Ini sholat duha berjamaah juga. Ini merupakan kegiatan membaca surat Yasin. Yang ini dalam kelas ini belajar secara mandiri, ini juga belajar mandiri. Ini merupakan gambar siswa yang menunjuk dengan tangan kiri. Nah,
Berarti ini yang ya menunjuk dia pakai tangan kiri kanan, dua tangan dia langsung menunjuknya. Ya, ini kegiatan dia menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, selanjutnya kegiatan disiplin positif berikutnya yaitu nih memilih sampah. Nih, ini merupakan kegiatan anak kita yaitu memilih sampah. Dan di sana termasuk salah satu kegiatan CTPS yaitu cuci tangan. Nah, ya, cuci tangan sebelum melakukan atau sebelum memakan makanan yang akan dimakan oleh siswa kita. Baiklah Bapak Ibu sekalian, dari hasil dari pembelajaran yang telah disampaikan tadi, dapatlah kita ambil satu kesimpulan tentang pelajaran yang didapat selama pelaksanaan. Yang pertama, pentingnya membentuk keyakinan kelas untuk menumbuhkan motivasi internal pada diri peserta didik kita. Yang kedua, adanya dukungan dari diri berbagai pihak terkait. Sarana dan prasarana yang memadai sangat berkontribusi dalam usaha membangun disiplin positif. Yang ketiga, layanan restitusi dalam menyelesaikan permasalahan memfokuskan peserta didik untuk belajar dari kesalahan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri, memperbaiki hubungan, fokus pada karakter dan solusi yang akan kita terima. Yang keempat, untuk menerapkan disiplin restitusi, seorang guru harus mampu memposisikan dirinya sebagai manajer agar dapat membimbing siswa sehingga siswa tersebut mampu mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri sendiri yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah kesimpulan dari pelajaran yang kita sampaikan atau materi yang disampaikan pada sore hari ini. Baiklah, kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Wiwi Gusliman. Kita beri aplaus dulu Ibu-Ibu. Ya. Baiklah, untuk materi berikutnya kita akan minta kepada Ibu Nasrina Sari untuk menyampaikannya. Kepada Ibu Nasrina Sari kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk diseminasi atau penjelasan modul 1.4 budaya positif. Baik Bapak Ibu, untuk lancarnya kegiatan ini ada ice breaking. Silakan ditembak, kita tembak gambar. Sudah siap? Ya. Ayo, gambar apa yang ada di sini? Siap? Konsentrasi. Ada gitar, tapi I-nya tidak ada. Gaya, getaran. Kita lanjut. Ada bola. Nah, ya ini ada Bali, jadi bolak-balik. Terus ada lagi U-nya tidak ada, A-nya tidak, U diganti dengan E. Ya, gelombang. Oke, lanjut berikut. Ada kupu-kupu terbang. Periode. Ada lagi, ada jam, ada selang. Ya, selang waktu. Bisa semua ibu-ibunya. Ini
diganti dengan T. Telinga, iya. S, senang dan ada otak. Senang otak, iya. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah berpartisipasi. Baik. Sekarang ada materinya budaya positif atau ekosistem positif itu saya paparkan sedikit. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntut tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan yang lainnya. Itu adalah Ki Hajar Dewantara yang kita pelajari pada modul sebelumnya. Kita masuk budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi di sekolah kita sudah kita lakukan yang mana anak-anak sudah hormat dan bertanggung jawab apa yang telah dilaksanakan semestinya. Lanjut, budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan peserta didik yang memiliki karakter kuat sesuai profil pelajar Pancasila yang dicetuskan sebagai pedoman untuk pendidikan di Indonesia. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar peserta didik mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan secara merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Yang mana anak-anak datang ke sekolah itu harus nyaman tiba di sekolah. Kalau tidak nyaman, maka apapun yang kita lakukan, apapun pembelajaran yang kita lakukan, tidak akan maksimal. Bagaimana budaya positif yang sudah ada di sekolah berkembang menjadi karakter semua warga sekolah? Bagaimana pendidik dapat menumbuh kembangkan budaya positif dalam mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila? Dan bagaimana menerapkan disiplin positif serta restitusi di posisi pemantau dan manajer sehingga lingkungan yang positif, aman, dan nyaman dapat terwujud. Kita lanjut perubahan paradigma. Stephen R. Covey mengatakan, bila kita ingin membuat kemajuan berlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realita. Dalam budaya positif ada 6 kegiatannya. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. 5, posisi kontrol guru. Yang berikutnya, segitiga restitusi. Baik, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Yang itu belonging. Nah, mungkin ibu, bapak tahu ini artinya apa? Memiliki. Iya, memiliki. Belonging. Iya. Terus ada lagi power. Jadi kita punya kekuatan. Kalau kita tidak punya kekuatan, kita tidak akan bisa berdiri di sini. Dan fun, kita harus senang. Jangan lupa freedom. Iya, kita harus bebas. Jadi semua kebutuhan manusia ada di sini semuanya.
Ya. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kebutuhannya, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut bar. Kebutuhannya lagi, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kebutuhan lagi, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru mau nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, dari beberapa kebutuhan ini, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut bak. Nah, seharusnya kita tegur, kita kasih pujian. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu gitu aja. Apa yang harus kita lakukan? Mendengarkan pendapat siswa. Mendengarkan pendapat siswa? Dengarin ibu guru aja, harusnya ibu guru juga mendengarkan siswa dalam memberikan pendapatnya. Ya. Ada lagi? Memvariasikan metode. Iya, kita variasikan metode pembelajaran kita. Jadi metode pembelajaran kita itu tidak itu aja. Kita variasikan. Jadi mereka senang, tiba di sekolah juga senang, dan pulang ke sekolah juga senang, dan tiba besok pagi mereka akan tahu, oh apalagi ya. Nah, apalagi ya gerak yang akan dilaksanakan oleh gurunya. Baik, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, anak itu rasanya tidak percaya diri dengan gambar yang ada. Padahal gambar tersebut bagus menurut guru. Ini adalah teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Ini adalah motivasi eksternal yang ada di dalam perilaku manusia. Jadi bukan anak-anak saja yang ada, guru juga ada. Dihukum oleh penghargaan. 1. Memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan diberikan untuk membuat seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Jika terlalu sering menggunakan penghargaan, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan dan akan kehilangan motivasi internalnya. Lama-kelamaan orang tersebut menjadi tidak menyadari tindakan baik yang dilakukan. Jadi memang kita tidak boleh selalu mengalami penghargaan yang berupa hadiah. Apakah anak itu dengan hadiah dia akan bisa? Nah, kalau misalnya kita bisa menyanggupi boleh, tapi kalau tidak bisa, maka harus ada penghargaan yang lainnya. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Penghargaan merupakan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan suatu syarat tertentu. Penghargaan diperoleh jika melakukan hal yang disyaratkan. Jika tidak dapat penghargaan yang diharapkan, maka akan timbul rasa kecewa dan berkecil hati, dan kemudian kemungkinan di lain waktu tidak akan berusaha sekeras mungkin. Kita juga harus terus-menerus memberikan penghargaan.
Jika ingin seseorang melakukan sesuatu, orang yang berusaha berhenti merokok bila diberi penghargaan tidak akan berhasil. Jadi kita tidak selalu memberi penghargaan yang seperti kado, tapi penghargaan yang lain juga bisa kita laksanakan. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberikan penghargaan, maka akan timbul rasa iri dari orang yang tidak menyukainya. Jika guru sering memberikan penghargaan kepada siswanya, maka kemungkinan siswanya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Penghargaan juga menimbulkan persaingan di dalam kelas dan berujung pada kecemasan. Bagi yang percaya bahwa mereka tidak akan mendapat kesempatan untuk mendapat penghargaan, maka akan berhenti mencoba. 4. Penghargaan mengurangi ketepatan. Beberapa dari murid diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. 5. Penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan. Penghargaan dan menghukum adalah hal yang sama karena keduanya berusaha mengendalikan perilaku seseorang. Padahal pada dasarnya setiap orang tidak suka dikendalikan. Dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman jika penghargaan sangat diharapkan, tapi kita tidak mendapatkannya, maka akan merasa dihukum. Baik, Bapak Ibu, ini ada tindakan guru. Nah, ini ada hukuman atau konsekuensi. Jadi kita akan memilih dari satu fakta, dia masuk hukuman atau konsekuensi. Menyuruh murid mencatat. Saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali karena terlambat datang di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Meminta murid push up sebanyak 15 kali karena di sekolah tidak memakai masker. Hukuman. Meminta murid mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Meminta murid membersihkan tumpahan air di meja karena tempat minum tersenggol. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena sepatunya tidak berwarna hitam. Menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat ikut pemanasan saat pelajaran PJOK. Konsekuensi. Nah, dari tindakan guru ini, ayo kita lihat apakah betul jawaban yang kita inginkan tadi, ya kita sampaikan tadi. Nah, yang pertama, menyuruh murid mencatat saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali karena terlambat datang di sekolah. Itu adalah hukuman. Menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Meminta murid push up sebanyak 15 kali karena ke sekolah tidak memakai masker. Itu hukuman. Meminta murid mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Nah, ini kebanyakan dia ada di kelas karena kita sebelum masuk kelas kita sudah ada kesepakatan kelas. Jadi itulah konsekuensi. Karena di kesepakatan kelas kita sudah ada menulis konsekuensinya. Berikut, meminta murid membersihkan tumpahan air di meja karena tempat minum tersenggol. Konsekuensi kenapa? Karena dia sendiri
kita sudah membuat kesepakatan di kelas, kita sudah membuat keyakinan kelas bahwasanya kalau ada kita langsung konsekuensi. Jadi tidak ada hukuman di situ. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena sepatunya tidak berwarna hitam. Nah, itu adalah hukuman. Menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat ikut pemanasan saat pelajaran PJOK. Itu hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi kenapa? Ada 2. Yang pertama, menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali. Karena apa? Karena dia terlambat ikut pemanasan saat pelajaran PJOK. Pada di kelas itu sudah ada keyakinan kelasnya, sudah kita buat. Nah, makanya kalau ada hukuman, ada konsekuensi, mereka sudah tahu dengan keyakinan kelas masing-masing. Baik, Bapak Ibu, ini yang hanya bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan diberikan oleh teman saya. Sebelum kita silakan moderator dulu. Baiklah Ibu-Ibu, kita ucapkan terima kasih kepada Ibu CGP hebat kita, yaitu Ibu Nasrina Sari, telah menyampaikan materi tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Baiklah, selanjutnya kita persilahkan kepada Ibu CGP hebat kita yang lain, yaitu Ibu Nursaini Ismi, yang akan menyampaikan materi tentang keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Kepada Ibu Yeni, kita persilahkan. Terima kasih Ibu Ayu atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu-ibu semuanya, terima kasih telah hadir di ruangan ini untuk melaksanakan diseminasi atau perimbasan modul titik 1 budaya positif 1.4 ya, modul 1.4 budaya positif pada hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai lanjutan dari diseminasi atau perimbasan tentang budaya positif, alangkah baiknya kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ya, ice breaking kita hari ini adalah tentang tebak warna. Kalau tadi kita sudah melakukan warna. Oh, R-nya hilang ya. Iya. Iya. Kalau tadi kita sudah melakukan ice breaking mulai dari tepuk-tepukan. Nah, kemudian ada juga nyanyi tadi, menebak lagu. Nah, sekarang kita tebak warna lagi. Nah, kita mulai ya Ibu. Sudah siap Ibu ya? Ya. Nah, tebak warna ini kita lakukan di sini, yang akan ditebak adalah warnanya ya. Nah, jadi sebutkan warna yang dilihat, bukan tulisannya. Jadi warna yang ada di layar. Ya, ini warna apa Bu? Warna hitam. Lanjut, ini warna? Iya, warna hijau. Lanjut, warna? Iya, bagus, warna putih. Lanjut, merah. Warna pink. Warna oranye. Warna pink ya. Kemudian warna biru. Nah, warna ungu itu. Warna biru ya. Cepat. Nah, siap-siap. Ya, ini yang agak cepat sedikit nih. Ya, ini udah. Ya, putih, lanjut. Iya, kita kasih tepuk semangat bersama-sama.
kita sudah bersemangat kembali untuk karena ini harus sudah siang ya, masih mengantuk. Nah, sudah makan jadi energinya bertambah kembali. Ya. Sekarang untuk mereview materi yang telah disampaikan oleh ibu hebat kita tadi, yang mana di sini budaya positif itu di sekolah itu adalah nilai-nilai dari kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan juga bertanggung jawab. Nah, budaya positif di sekolah ini sangatlah penting untuk dapat dikembangkan kepada peserta didik kita, yang mana nanti mereka itu memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang mana budaya positif ini akan muncul pada diri siswa kita secara internal, yaitu dalam diri mereka, bukan secara eksternal. Sehingga mereka melakukan hal-hal positif itu bukan karena takut dihukum atau bisa saja minta dipuji oleh orang lain, tetapi hal positif itu tumbuh dari hati mereka sendiri. Nah, dan salah satu cara dapat digunakan adalah dengan membuat keyakinan kelas. Nah, di sini sebagaimana telah disampaikan oleh pemateri sebelumnya bahwa konsep-konsep inti dari budaya positif itu ada 6 tadi. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Kemudian kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nah, sekarang kita akan masuk ke keyakinan kelas atau sekolah. Nah, di sini mungkin ibu-ibu sudah melaksanakannya di kelas masing-masing ya. Nah, sekarang kita ingin tahu dulu apa itu keyakinan kelas atau apa perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Mungkin ada dari ibu semua atau bapak yang mengetahui apa perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Ya, Bu Yati, silakan Bu Yati. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Kalau keyakinan kelas, kalau peraturan kelas dulu ya. Peraturan kelas adalah aturan-aturan yang dibuat oleh guru itu sendiri, diperlakukan untuk siswanya tanpa melibatkan siswa. Jadi peraturan itu datang dari guru-guru yang membuat, siswa yang melakukan. Tapi kalau keyakinan kelas ini adalah keyakinan ini itu adalah kesepakatan antara siswa dan guru. Jadi diminta pendapat siswa apa yang harus disepakati di kelas ini. Kemudian mereka mengeluarkan idenya, gagasannya dan sebagainya. Kemudian kesepakatan itu kesepakatan itu dikelompokkanlah menjadi beberapa dan disepakatilah ini yang akan dijadikan keyakinan kelas dan untuk dipatuhi secara bersama. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih ya kepada Ibu Yati. Mungkin ada yang lain ibu-ibu yang ingin menambahkan? Ya, pas ya. Ya, jadi benar ya yang disampaikan oleh Ibu Yati tadi, bahwa perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu ada perbedaannya. Yang mana kalau keyakinan kelas itu kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dengan siswa. Jadi yang keyakinan kelas itu kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dengan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif di dalam kelas. Jadi ada guru yang membuat dan juga siswa yang membuat. Jadi mereka bersama-sama membuat suatu keyakinan. Nah, dari keyakinan itulah yang akan diterapkan nanti di kelas masing-masing. Nah, sedangkan peraturan kelas itu biasanya peraturan itu ditetapkan oleh guru saja. Jadi guru yang menetapkan dan siswa harus mematuhi peraturan itu secara bersama-sama. Nah, itu perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Jadi yang selama
ini kita kerjakan, mungkin peraturan kelas ya Ibu ya. Nah, belum keyakinan kelas, meskipun mungkin ada dari kita yang sudah melaksanakannya. Nah, kemudian mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Nah, saya lihat. Nah, sebagai contoh kita lihat, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan beroda 2 atau motor, dan mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker atau mencuci tangan setiap saat. Nah, kalau menurut ibu-ibu, mengapa kita harus mematuhi atau memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat berkendaraan? Nilai apa yang tersemat di dalamnya? Kira-kira? Iya, nilai keselamatan dalam berkendara. Kalau tentang penggunaan masker atau mencuci tangan setiap hari, setiap saat, itu nilai kesehatan. Nah, jadi di sini nilai-nilai keselamatan dan nilai kesehatan inilah yang kita sebut dengan keyakinan tadi. Jadi nilai-nilai itu, nilai keselamatan karena kita memakai helm. Nah, itu kan keselamatan pada diri kita. Dan ketika memakai masker dan mencuci tangan setiap hari, nah itu nilai kesehatan. Nah, nilai kesehatan dan nilai keselamatan inilah yang disebut dengan keyakinan tadi. Nah, jadi apa itu keyakinan? Keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Nah, itu yang dikatakan dengan keyakinan. Kemudian, nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian halnya. Jadi mereka itu perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan yang dibalik dari peraturan tersebut dan apa tujuan utamanya dari peraturan tersebut. Nah, jadi di sini murid-murid kita juga perlu ya ditanamkan nilai-nilai kebijakan tadi sehingga mereka bisa menaati peraturan yang telah mereka buat sama-sama. Nah, itu. Nah, kemudian apa bentuk keyakinan sekolah atau kelas itu? Nah, bentuk pembentukan keyakinan sekolah atau kelas itu yang pertama adalah keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi keyakinan kelas itu bersifatnya abstrak. Nah, kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Nah, jadi pernyataannya itu umum. Nah, umum. Kemudian pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, jadi dalam membuat keyakinan kelas itu dibuatlah dalam bentuk positif. Nah, biasanya kalau kita, anak-anak kita ya, di kelas kita misalnya membuat suatu kesepakatan kelas. Coba anak-anak ibu buat kesepakatan kelas kita, pasti mereka menggunakan kalimat negatif yang banyak. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Apalagi ya, jangan ribut dalam kelas. Nah, itu. Nah, jadi kalau dalam keyakinan kelas ini haruslah menggunakan bentuk kalimat positif. Nah, itu dia. Ya. Kemudian setelah itu, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Nah, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi keyakinan kelas ini kita buat gak usah banyak-banyak. Kalau peraturan kelas mungkin banyak, 1, 2, 3, sampai 10. Tapi kalau keyakinan kelas ini gak usah banyak-banyak, cukup 5, ada jadi 4. Paling banyak tuh 5 lah, paling banyak. Jadi mereka itu bisa memahami dan juga bisa mengingat. Oh, tadi di waktu kita membuat keyakinan kelas harus bisa menghargai dan menghormati sesama. Kan bisa ingat anak-anak. Kemudian keyakinan kelas ini sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan setempat. Nah, jadi bisa diterapkan. Seperti tadi disiplin dalam datang ke sekolah. Jadi mereka itu kan bisa menerapkannya di lingkungan.
itu. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi dalam kita membuat keyakinan kelas ini hendaknya semua warga kelas, baik itu siswa maupun guru, ikut andil dalam melakukannya. Nah, dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini bisa kita rubah ya dari waktu ke waktu. Misalnya, oh ini nak cocok lagi, bisa kita rubah. Nah, sesuai kesepakatan bersama. Nah, begitu ya. Kemudian di dalam membuat keyakinan kelas tadi ada nilai-nilai kebajikannya. Ada nilai-nilai kebajikan yang tertanam di dalamnya. Adapun nilai-nilai kebajikan ya yang secara universal tadi, di antaranya tadi ada keyakinan, keadilan pertama. Ada nilai-nilai keadilan. Kemudian nilai-nilai kehormatan, peduli, integritas, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, dan kesehatan. Bahkan banyak lagi nilai-nilai kebajikan universal ini. Jadi ini diantaranya. Di antara nilai-nilai kebajikan yang bisa kita buat dalam membuat keyakinan kelas kita. Jadi diantaranya nih ya, ada keadilan, kehormatan, peduli, ada kejujuran, keamanan, keselamatan, tanggung jawab, mandiri, dan juga kesehatan. Itu diantaranya. Nah, kemudian bagaimana prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah kita. Nah, jadi dalam kita membuat keyakinan kelas itu ada tahapan-tahapan atau prosedurnya. Apa-apa saja dia? Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk mencurahkan pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Jadi di sini kegiatan pertama yaitu kita memberikan kesempatan kepada murid-murid kita untuk mencurahkan pendapatnya. Apa saja peraturan yang bisa kita sepakati bersama nanti. Nah, dibuatkan misalnya nanti bisa kita buatkan di selembar kertas nanti. Nah, kita buat, anak-anak kita membuatkan, lalu mereka tempel nanti di papan tulis umpamanya. Nah, itu. Kemudian setelah itu mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, dicatat di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curahan pendapat mereka. Nah, jadi setelah mereka membuatkan, kita catat di papan tulis. Jadi mereka tahu apa yang mereka buat tadi dengan banyak-banyak tadi nampak terpampang di papan tulis. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu, susunlah keyakinan kelas sesuai dengan pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Ganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. Nah, seperti tadi, contohnya di sini, kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Maka kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Nah, itu. Jadi, kebanyakan anak-anak kita ya Bu-Ibu ya, mereka membuat peraturan kelas itu pasti banyak yang menggunakan kalimat negatif. Kalimat negatif, ya. Oh, tidak boleh meribut dalam kelas umpamanya, tidak boleh lari-lari misalnya. Nah, tidak boleh buang sampah sembarangan, kan seperti itu. Jadi dalam membuat keyakinan kelas ini atau keyakinan sekolah itu kalimat positif yang kita gunakan, jangan kalimat negatif. Nah, seperti itu. Kemudian apa lagi? Meninjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Nah, jadi setelah dibuat, setelah sesuai dengan nilai positifnya, kalimat positifnya,
nanti setelah itu kita buatlah sesuai dengan nilai kebajikan yang tadi. Nah, kemana masuknya? Misalnya tadi tidak boleh atau kita harus bersikap baik kepada sesama, umpamanya seperti itu. Berarti nilai kebajikannya apa Pak kira-kira itu Bu? Saling menghormati, saling menghargai. Nah, seperti itu. Jadi nilai kebajikannya yang kita buatkan. Nah, itu untuk membuatkan dari pendapat tadi ya. Kemudian setelah itu tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Jadi dari misalnya ada 10 tadi, 10. Nah, dari 10 itu kita buat nilai-nilai kebajikan universalnya, kita tentukan, kita kelompokkan. Dari yang 10 tadi bisa jadi angka 5 atau 4 bisa jadi. Dari sekian banyaknya tadi, nah, bisa jadi dari 5, 4 atau bahkan 2 atau 3. Nah, seperti itu. Jadi nilai-nilai kebajikan itulah nanti yang akan menjadi nilai keyakinan kelas atau sekolah. Nah, itu. Nah, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, nah, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga sekolah. Jadi setelah dibuatkan sudah dapat misalnya 5 nilai-nilai kebajikannya di sana. Jadi keyakinan kelas kita ada 5 umpamanya. Nah, disetujui oleh semua anak, semua murid kita, dan kita juga menyetujuinya. Setelah itu untuk menyetujui sama-sama kita buatkan di bawah tanda tangan. Berarti anak-anak kita itu setuju ya. Nah, bubuhi tanda tangan atau bisa saja start jempol gitu kan? Ya gitu. Kalau seandainya ada. Tapi kalau ada dengan tanda tangan saja. Nah, itu menandakan mereka itu menyetujui peraturan yang telah kita buat bersama-sama tadi. Nah, kemudian keyakinan sekolah atau kelas dilanjutkan bila diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga. Jadi setelah dibuat, kita buatlah bagus-bagus, misalnya di kertas dobrofilo, umpamanya nanti setelah ada semuanya di sana, kita tempel. Jadi anak-anak kita ketika masuk, oh dia melihat, oh ini keyakinan kelas kita yang harus kita terapkan. Jadi mereka bisa melihat, bisa membaca. Nah, itu keyakinan kelas. Nah, di sini ada contoh keyakinan kelas ya Ibu ya. Untuk kelas 1. Nah, bisa saja misalnya seperti ini keyakinan kelasnya. Setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, ini contoh keyakinan kelas untuk kelas 1. Kemudian setiap anggota kelas perlu senang. Jadi anak-anak kita tuh harus senang dalam belajar. Kemudian setiap anggota kelas perlu melakukan tugasnya, baik itu tugas piketnya. Nah, itu. Kemudian setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Nah, jadi setiap anggota kelas perlu saling menghargai dan menghormati. Dan setiap anggota kelas perlu merasa aman. Jadi itu contoh-contoh keyakinan kelas. Ini tidak hanya untuk di kelas 1, bisa saja kelas 2 bisa juga ini. Bisa juga. Nah, untuk kelas yang tinggi, kita lihat misalnya contohnya kelas 5. Yang pertama, selalu bersikap positif. Nah, itu contohnya. Senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, dan berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Nah, itu contoh-contoh dari keyakinan kelas. Kalau yang ini untuk kelas rendah, yang ini untuk kelas tinggi. Nah, di sini juga bisa dicontohkan untuk kelas 7. Berarti kelas 7 kelas berapa? Itu SMP ya? Itu SMP. Untuk saling menghormati, bekerja, diterima dan memiliki. Itu contoh-contohnya. Nah, untuk keyakinan kelas mungkin sudah bisa ya kita pahami ya kira-kira ya ibu-ibu ya? Sudah bisa ya? Nah, jadi bagi ibu-ibu semua dan bapak-bapak yang belum rupanya misalnya belum membuat keyakinan kelas, nanti bisa kita praktekkan di kelas masing-masing bagaimana cara membuat keyakinan kelas seperti prosedur yang telah ditampilkan tadi.
Nah, itu. Kemudian kita lanjutkan tentang kebutuhan dasar manusia. Ini adalah konsep inti dari budaya positif. Jadi budaya positif itu ada 6 tadi, dan ini salah satunya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan atau bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka itu gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi, coba kalau kita pikir ya, misalnya ibu-ibu semua dan bapak-bapak juga pasti membutuhkan apa ya, kebutuhan dasar. Nah, kira-kira ibu-ibu kebutuhan dasarnya apa? Kira-kira ibu-ibu, bapak juga, kira-kira kebutuhan dasar yang kita mau kita apa gitu? Ketenangan. Ketenangan umpamanya. Apalagi misalnya kebutuhan dasar cinta, kasih sayang seperti itu nak, sayang, cinta, butuh dihormati, ya nak, butuh dihormati, butuh dihargai, butuh disayangi. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga dengan murid-murid kita. Jadi kalau seandainya nilai kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi, ya, berarti mereka itu merasa gagal. Nah, merasa gagal. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia itu dapat dikelompokkan ada 5. Apa yang 5 itu? Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup. Nah, kemudian yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Kemudian kebutuhan penguasaan. Kemudian kebutuhan kebebasan dan kebutuhan kesenangan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, dari kelima ini harus ada dalam diri kita dan juga dalam diri anak kita. Pasti itu ada. Nah, sekarang coba kita lihat ada studi kasus. Kira-kira ya Ibu ya. Studi kasus seperti ini. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Nah, jadi Doni ini adalah murid kelas 2A. Beberapa anak di kelas 2A telah datang kepada Ibu Ambar dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka. Nah, dengan secara paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Ibu lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Coba kira-kira Ibu. Jika ibu-ibu di posisinya Ibu Ambar, ada anak-anak di kelas Ibu yang mengambil makanan temannya secara paksa. Nah, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Kemudian menurut Ibu juga apa alasan si Doni tadi untuk melakukan hal tersebut? Coba Ibu. Dari studi kasus ini. Kita umpamakan dia di kelas kita lah. Misalnya ada anak kita yang suka ngambil punya orang secara paksa. Nah, kira-kira apa yang akan kita lakukan sebagai guru? Nah, coba ibu-ibu yang bisa, ayo. Ibu, boleh Ibu? Ya, Bu, boleh Bu. Sampai ya. Boleh maju Bu ke depan Ibu. Boleh maju ke depan Ibu. Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya coba mencari solusi atau membantu Ibu Ambar untuk mencari solusinya ya. Yang pertama mungkin kita panggil anak itu, kita tanyakan kenapa dia berbuat seperti itu. Mungkin dia akan menjawab dia belum makan. Mungkin setiap hari dia seperti itu. Kita tanya lagi, apa kamu setiap hari belum makan? Atau mungkin dia juga menjawab orang tuanya mungkin tidak masak. Apa alasannya tidak memasak? Mungkin mereka tidak punya
beras atau apa yang akan mau dimasaknya, tidak ada. Kemudian lagi kita supaya memastikannya kita tinjau juga dari ekonomi keluarga anak ini. Mungkin itu yang bisa untuk menjawab atau membantu Bu Ambar. Betul. Ya, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dulu lah untuk Ibu Yus kita. Nah, mungkin ada pendapat yang lain? Mungkin ada pendapat yang lain dari ibu-ibu kita? Dari bapak-bapak juga boleh? Nah, apa yang akan kita lakukan sebagai guru terhadap sikap anak kita? Si Doni tadi yang suka mengambil makanan anaknya secara paksa saja. Nah, ya, coba Bu Yati. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin ya ada kebutuhan yang tidak terpenuhi atau merasa gagal terpenuhi oleh diri tersebut. Kalau tadi jawaban Bu Yus itu karena terpenuhi kebutuhan dasarnya karena dia belum makan. Mungkin ini karena dia kan ada tadi kebutuhan apa ya 6 tadi 5 buah. Mungkin dia ingin memenuhi atau ingin memperlihatkan kepada teman-temannya kebutuhan untuk diakui kemampuan berapa tuh. Jadi dia ingin memperlihatkan kepada teman-temannya bahwa saya ini bisa tuh minta apa ke temannya. Apa itu kebutuhan apa tadi ya? Penguasaan. Dengan seperti itu kan dia merasa berkuasa. Jadi dia akan menunjukkan bahwa inilah saya, inilah Doni menguasai. Nah, begitu mungkin. Terima kasih. Iya. Terima kasih Ibu Yati. Ya. Terima kasih, semangat lagi, tepuk tangan juga untuk Bu Yati. Ya, terima kasih ya Ibu-ibu. Ya, benar yang disampaikan Ibu Yus dan Ibu Yati tadi. Nah, coba kita lihat alasannya. Nah, di sini ada alasan Doni. Alasan Doni yang pertama, misalnya kalau ditanya oleh gurunya, kenapa kamu melakukan itu Doni? Nah, seperti itu. Pasti mungkin ada jawaban anaknya, ya Bu, karena saya lapar. Nah, karena saya lapar dan orang tua tidak membawakan bekal makan siang. Bisa jadi jawaban anak seperti itu. Ya karena saya lapar Bu, saya tidak ada dibawakan oleh mama saya tadi, tidak dibuatkan bekal seperti itu. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh si Doni itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah itu. Jadi tadi kan ada tuh kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah jadi jika alasan si Doni tadi itu dia mengatakan karena dia lapar dan orang tuanya tidak membuatkan bekal, berarti si Doni tadi telah memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup namanya. Nah, itu kebutuhan dasar pertama. Mungkin ada ya ibu-ibu ya, yang anak-anak kita seperti itu. Berarti mereka itu telah menonjolkan kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kemudian ada lagi alasan si Doni. Misalnya alasannya itu mengambil bekal temannya itu karena merasa senang. Merasa senang temannya, jadi ada perhatian dari teman-temannya untuk dia. Nah, ketika teman-temannya melaporkan tindakan yang itu kepada gurunya, nah dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya itu jika memperhatikan dia. Nah, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Doni tadi adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, jadi karena dia melakukan seperti itu, ya, nah dia senang melakukan hal itu, diambilnya punya temannya, berarti senang hatinya. Nah, senang hatinya, berarti dia itu ingin diperhatikan. Mungkin selama ini si Doni ini kurang perhatian. Nah, begitu juga misalnya di kelas-kelas kita, di anak-anak kita di sekolah ya, mungkin yang sukanya mengambil punya temannya. Terus sebentar kawannya mengecek, Bu, si Doni ngambil pensil Bu, ya kan? Nah,
berarti si Doni tadi ingin perhatian dari gurunya dan juga dari teman-temannya. Nah, berarti si Doni tadi telah memenuhi kebutuhan dasar akan kasih sayang dan diterima. Nah, itu kebutuhan dasar yang kedua alasannya ya. Kemudian alasan yang ketiga, misalnya jawaban si Doni tadi, dia merasa hebat karena teman-temannya takut dengan dia, seperti yang disampaikan oleh Bu Yati tadi. Nah, merasa teman-temannya takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Doni itu sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kekuasaan. Nah, jadi dia ingin berkuasa lah di kelas itu. Jadi teman-temannya takut dengan dia, itu kebutuhan berdasar kekuasaan. Nah, kemudian yang keempat. Nah, jika si Doni ini memberikan alasan ya, berarti Doni ini merasa bosan akan bekal yang dibuatkan oleh ibunya tadi. Mungkin dibuatkan oleh ibunya nasi goreng aja terus seperti itu ya. Nah, karena ibunya itu ini dia ya. Dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu memberikan atau membawakan bekal yang sama, itu aja terus. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan dari teman-temannya yang beragam. Nah, maka Doni ini sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Nah, jadi anak kita mungkin ada ya dari anak-anak kita terus batang, wih, ya ampun, ambil itu. Nah, itu kebebasan, kebutuhan kebebasan. Karena dia bosan gitu-gitu, sedikit ibu ada mama tadi, nasi goreng, mie goreng, roti. Nah, ingin yang lain, ingin coba yang lain. Nah, itu kebutuhan kebebasan. Jadi ada 5 tadi ya ibu-ibu ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang bisa dipenuhi oleh murid kita maupun kita sendiri sebagai guru. Yang mana tadi yang kelima itu, yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian untuk kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan ya, penguasaan yang ketiga, yang keempat yaitu kebebasan, dan kelima kesenangan. Nah, itu kesenangan. Nah, sekarang nih penerapan yang mungkin saya sudah lakukan, mungkin ibu-ibu juga sudah pernah melakukannya. Yang mana dari disiplin positif dulu. Disiplin positif yang sudah saya terapkan, yaitu berdoa setiap hari. Nah, ini termasuk disiplin positif ya. Berdoa setiap hari, sholat berjamaah. Kalau di sekolah kan sholat duha. Nah, ini bersalaman, itu juga termasuk salah satu contoh disiplin positif. Kemudian nih mengaji. Nah, itu contoh dari disiplin positif. Kemudian kalau untuk kebutuhan dasar, nih yang bermain, berarti kesenangan. Nah, kebutuhan kesenangan, bermain. Ini juga memenuhi kebutuhan. Yang pertama bertahan hidup. Nah, bertahan hidup, perlu makan. Nah, itu salah satu contohnya. Contoh dari kebutuhan dasar manusia. Nah, bagaimana lagi kalau dengan contoh pembentukan keyakinan kelas? Nah, ini yang pertama sekali tadi, anak-anak membuatkan dulu. Ya, buatkan di stitikin sticknot. Nah, itu dibuatkan di sana peraturan kelas tadi, sudah dibuatkan, nanti ditempel. Nih, mereka tempel papan tulis. Nah, kemudian setelah di papan tulis ditempel, kemudian dilihat mana yang termasuk kalimat positif, kalimat negatif. Yang kalimat negatif kita ubah jadi kalimat positif. Kemudian setelah itu kita buatkan nilai-nilai kebajikan universalnya seperti apa. Nah, dari nilai-nilai itulah nanti akan terbentuk keyakinan kelas. Nah, bisa jadi dari 10 jadi 5 dia. Nah,
Setelah itu selesai itu kita bubuhilah dengan tanda tangan anak-anak kita bahwa mereka itu setuju. Nah, itu ya mungkin ibu-ibu ya. Itu penyampaian materi dari saya. Dan baiklah Bapak Ibu-ibu sekalian, jadi dari materi kita tadi dapat kita simpulkan bahwa dalam pelajaran yang kita sampaikan tadi dapat diambil pelaksanaan. Yang pertama, pentingnya membuat keyakinan kelas untuk menumbuhkan motivasi internal pada diri peserta didik kita. Nah, kemudian adanya dukungan dari berbagai pihak terkait, sarana dan prasarana yang memadai sangat berkontribusi dalam usaha membangun disiplin positif. Jadi semua pihak yang terkait itu sangat berpengaruh dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah. Sarana dan prasarana juga sangat membantu. Kemudian yang ketiga, layanan restitusi dalam menyelesaikan permasalahan, memfokuskan peserta didik untuk belajar dari kesalahan mereka sendiri, menuntun untuk melihat ke dalam diri, memperbaiki hubungan, fokus pada karakter dan solusi. Jadi di sini dengan kita memberikan layanan restitusi, yang segitiga restitusi, dapatlah kita menyelesaikan permasalahan yang timbul dari anak didik kita. Kemudian yang keempat, untuk menerapkan disiplin restitusi, seorang guru harus mampu memposisikan dirinya sebagai manajer agar dapat memimpin siswa sehingga siswa mampu mengevaluasi dirinya bagaimana menjadi diri sendiri yang lebih baik. Jadi di sini kita sebagai guru haruslah menjadi manajer dalam menyelesaikan permasalahan anak-anak didik kita sehingga dapat membimbing siswa kita dalam dia mengevaluasi dirinya untuk menjadi lebih baik. Nah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Untuk selanjutnya kita kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Ibu Yeni telah menyampaikan materi budaya positif, yaitu tentang keyakinan kelas dan 5 kebutuhan dasar manusia. Baiklah, untuk materi selanjutnya saya sendiri yang akan menyampaikan materi inti dari budaya positif ini, yaitu materi yang akan saya sampaikan 5 posisi kontrol guru dan penerapan segitiga restitusi. Baiklah, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walaupun sudah siang menjelang sore, tetapi suara ibu-ibu hebat kita masih terdengar menggema di ruangan ini. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kita semua. Luar biasa ya ibu-ibu semangatnya. Jadi untuk biar tetap semangat dan tidak mengantuk, saya mau ibu-ibunya berdiri dulu semua. Semuanya berdiri ya. Termasuk rekan-rekan di depan juga. Nah, saya juga tidak mau ketinggalan. Tadi teman-teman sudah memberikan ice breaking. Ice breaking saya cukup sederhana, yaitu dengan melakukan nyanyi panjang pendek. Ya, tapi kebalikannya Ibu. Kebalikannya itu, nah, kalau panjang yang disebut, berarti gerakan kita pendek. Tapi kalau pendek yang disebut, ya gerakannya adalah panjang. Jadi ibu-ibu harus mendengarkan instruksi saya dengan teliti. Oke? Iya. Boleh kita coba dulu, panjang. Oh. Pendek. Pendek. Panjang. Pendek. Oh. Oh. Oke. Ya. Panjang. Pendek. Pendek. Oke, itu secara pelan ya. Sekarang dengan nyanyian lagi. Siap? Oke. Panjang, panjang, pendek. Pendek, pendek, panjang. Panjang, panjang, pendek. Pendek, pendek,
panjang. Ya, karena saya sebagai pemateri terakhir, maka sebelumnya saya akan mereview sedikit mengenai budaya positif dengan materi intinya ada 6, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, di mana disiplin positif ini kita terapkan dengan tujuan agar anak kita terbiasa melakukan hal-hal positif dengan motivasinya sendiri. Nah, di sini berkaitan dengan teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Jadi anak-anak didik kita, siswa-siswa kita di sekolah termotivasi untuk melakukan sesuatu yang positif, sesuatu yang baik, itu bukan karena adanya hukuman, bukan karena adanya takut akan hukuman, dan bukan juga karena penghargaan yang diharapkan, tapi mereka melakukan sesuatu itu memang karena mereka menghargai diri mereka sendiri, mereka menghargai apa potensi yang ada pada dirinya sendiri. Kemudian lanjut dengan kebutuhan dasar manusia, bahwa manusia itu memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Nah, kita juga sebagai seorang guru harus memahami bahwa anak murid kita itu memiliki kebutuhan dasar yang juga harus kita penuhi di lingkungan sekolah ini. Dan untuk memotivasi bagaimana agar peserta didik kita melakukan sesuatu hal yang positif, tentu kita harus menanamkan keyakinan. Nah, disinilah maka gunanya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu dibuat. Nah, selanjutnya materi yang akan saya sampaikan yaitu 5 posisi kontrol guru. Posisi kontrol itu adalah pengendalian. Iya, bagaimana posisi seorang guru dalam mengendalikan dirinya agar peserta didiknya bisa melakukan hal-hal yang positif. Nah, di sini kita akan mengetahui apa saja posisi kontrol guru itu. Posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama yaitu penghukum. Kalau penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik dan verbal. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Ini gurunya berkata atau bertutur dengan lembut, tetapi kata-katanya mengena, menusuk ke dalam hati. Nah, sehingga membuat siswa menjadi tidak nyaman, bahkan dia merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol guru yang berikutnya, posisi teman. Guru tidak akan menyakiti murid, tetapi akan selalu berusaha mengontrol siswa melalui persuasi atau ajakan. Yang keempat, monitor atau pemantau. Kalau monitor ini berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan memisahkan hubungan pribadi. Yang kelima, posisi manajer. Guru berbuat bersama dengan murid, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi di sini guru melakukan dialog dengan siswa, mendukung siswa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Itu adalah posisi kontrol guru, yaitu ada 5. Dan ini sebenarnya sudah kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari di sekolah, bahkan di rumah. Kita sebagai orang tua di rumah juga bisa menerapkan kelima posisi kontrol guru ini. Tapi manakah posisi yang terbaik? Sekarang saya tanya ibu-ibu, menurut ibu-ibu, mana posisi kontrol yang terbaik di antara 5 ini? Iya. Posisi kontrol terbaik itu adalah sebagai seorang manajer. Oke, kita lanjut. Nah, di sini sebagai penghukum. Ya. Kalau guru sebagai seorang penghukum, itu dia berkatanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya,
saya akan. Nah, atau ada yang keluar kata awas ya. Nah, itu juga. Itu kata-kata yang sering digunakan oleh seorang guru penghukum. Hasilnya, murid memberontak, pendendam, dan suka menyalahkan orang lain. Nah, ini sering kita temukan kan? Enggak saya bu, bukan saya bu. Nah, itu sebenarnya karena dia sudah merasa terhukum, sehingga keluarlah kata-kata tidak mengakui kesalahannya. Dampak pada murid, murid mengulangi kesalahan berulang kali dan perilakunya lebih agresif dari yang sebelumnya. Bahkan murid juga akan berkata, saya tidak peduli. Ya, itu ada kita temui kan dalam sehari-hari kita di sekolah, pasti ada. Lanjut. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, kalau di sini gurunya berceramah dulu, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Guru berkata, kamu sudah mengecewakan bapak ibu. Kalau di rumah gitu juga kan? Kamu sudah mengecewakan bunda. Nah, itu adalah kata-kata pembuat rasa bersalah. Hasilnya, murid menyembunyikan. Jadi dia takut untuk mengakui kesalahan, menyangkal dan berbohong. Dampaknya, murid merasa rendah diri, tidak berharga dan gagal. Makanya kadang ada anak-anak kita yang tidak percaya diri dia lagi. Kalau disuruh ke depan dia tidak mau. Mungkin itu adalah dampak dari posisi kontrol yang telah diterapkan pada dirinya. Ya, murid akan berkata, maafkan saya. Dia mengatakan memaafkan saya, tapi dia tetap merasa rendah diri. Kemudian posisi teman. Guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Misalnya, ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan masalah kamu. Ya. Jadi hasilnya, kalau dalam posisi teman ini sebenarnya bagus, tapi dampaknya kepada murid kalau sering-sering kita lakukan, murid akan ketergantungan, ya. Jadi dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan dampak pada murid tidak bisa mandiri dan tidak bisa memutuskan. Dan dia akan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ya. Mungkin dia berkata nanti kan bisa bapak ibu yang menyelesaikan masalah saya. Nah, itu dampak dari posisi kontrol sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, guru menghitung dan mengukur, ya, apa yang telah dilakukan oleh murid. Guru berkata, apa yang telah kamu lakukan? Nah, hasilnya murid akan ketergantungan. Dampaknya murid akan menyesuaikan bila diawasi. Ini nih, kalau tidak ada guru di dalam kelas, murid atau murid, itu dia. Karena pengaruh dari posisi pemantau. Murid akan berkata, jika saya sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa. Jadi dia melakukan sesuatu itu bukan karena dirinya sendiri, tetapi karena ada yang diharapkannya. Entah itu hadiah, ataukah itu dia pujian, ya. Nah, itu adalah dari posisi pemantau. Nah, yang kelima, posisi manajer. Di mana-mana kita pasti ingin menjadi seorang manajer, ya. Manajer ini dia melakukan dialog, dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dengan posisi manajer ini, guru berkata, kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Berarti ini gunanya tadi keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu dibuat, kita memintanya idenya dari siswa. Kalau dia sudah yakin, berarti setelah dia melakukan kesalahan, kita akan menanyakan apakah dia akan memperbaikinya, ya. Hasilnya menguatkan watak atau karakter murid. Ya, dampak pada murid
mengevaluasi diri bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi dari posisi control manager ini dampaknya sangat bagus terhadap murid. Murid akan berkata, saya akan memperbaiki kesalahan saya dengan. Nah, jadi ada keinginan dari siswa untuk memperbaiki dirinya atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Jadi kesimpulannya, posisi kontrol guru yang terbaik adalah posisi seorang manajer. Di dalam posisi ini, sikap guru ketika melihat seorang murid melakukan kesalahan tidak langsung menghukum dan juga tidak langsung menasihatinya. Tetapi seorang guru itu memahami dulu mengapa siswa tersebut melakukan tindakan kesalahan itu. Posisi manajer ini mengacu pada segitiga restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif pada murid. Jadi Bapak Ibu, di antara kelima posisi kontrol dulu tadi, yang paling baik adalah posisi seorang manajer. Ya, jadi kita diharapkan bisa memfasilitasi siswa dalam memperbaiki kesalahannya. Ya, nah, ini kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu segitiga restitusi. Bapak Ibu sudah pernah mendengar istilah segitiga restitusi? Belum ya, mungkin ini istilah baru bagi kita ya. Bahkan saya pun mulai memahaminya ketika mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Segitiga restitusi adalah sebuah upaya untuk membuat siswa mampu mengevaluasi dirinya agar menjadi manusia yang baik, dan sebuah upaya agar setiap kesalahan yang dilakukannya menjadi bahan pembelajarannya untuk memperbaiki diri, sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini anak yang merasa gagal awalnya akan merasa percaya diri kembali jika kita dapat melakukan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi ini. Lanjut. Ya, ini adalah gambar segitiga restitusi di mana dia memiliki 3 sisi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Lalu sisi selanjutnya menanyakan keyakinan. Jadi posisi yang pertama atau sisi segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Sisi ini bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena dia telah melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi setelah mereka mengalami kegagalan, dengan sisi menstabilkan identitas ini kita bisa mengembalikannya ke posisi awal mereka sendiri. Contoh kalimat yang dapat kita gunakan yaitu, berbuat salah itu tidak apa-apa nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikannya. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah di sini, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi itulah contoh kata-kata yang kita gunakan, yang kita ucapkan kepada anak dengan saat menstabilkan identitasnya. Yang kedua yaitu sisi validasi tindakan yang salah. Restitusi tidak menyarankan guru untuk berbicara kepada siswa bahwa melanggar peraturan itu sikap yang baik. Jadi kita tidak membenarkan kesalahan yang dia lakukan itu benar. Tetapi dalam restitusi harus memahami dulu alasan apa yang menyebabkan dia melakukan kesalahan itu. Untuk itu perlu dilakukan validasi terhadap kebutuhan dari siswa dengan menggunakan contoh kalimat. Nah, ini ada beberapa. Yang pertama, kita bisa memakai kata kalimat, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Atau, kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Yang berikutnya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Berarti,
kita menyatakan dia boleh mempertahankan prinsipnya, tapi kalau prinsip itu tidak baik, tentu kita harus menambahkan sikap yang baru. Sikap yang baru di sini maksudnya sikap yang baik, sikap yang sesuai dengan keyakinan universal. Selanjutnya, sisi yang ketiga dari segitiga restitusi itu, yaitu sisi menanyakan keyakinan. Setelah melalui langkah 1 dan langkah 2 di atas, maka anak-anak telah siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya berpindah menjadi orang yang diinginkan. Contoh pertanyaan yang digunakan yaitu, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Atau kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, itu adalah kalimat-kalimat yang bisa kita berikan kepada anak ketika menanyakan keyakinan. Nah, di sini itulah fungsinya dari membuat keyakinan kelas tadi, ya. Jadi dengan adanya keyakinan kelas, kita bisa mengembalikan siswa ke posisinya semula, ya, dari yang gagal menjadi sukses setelah dia tahu bahwa kesepakatan kelas itu adalah hal yang dia yakini itu baik. Nah, jadi kesimpulannya, segitiga restitusi ini merupakan suatu proses dialog, ya, dialog-dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi ini tidak hanya bisa kita gunakan di sekolah saja, bisa juga kita gunakan di rumah, mendidik anak kita sendiri di rumah. Bisa kita terapkan segitiga restitusi ini. Nah, dari materi-materi inti dari budaya positif ini dapat kita ambil pelajaran selama pelaksanaannya. Ya, pelajarannya, kesimpulannya. Yang pertama, pentingnya membuat keyakinan kelas untuk menumbuhkan motivasi internal pada diri peserta didik. Jadi dengan membuat keyakinan kelas itu, kita harapkan anak ini dia menumbuhkan motivasi dari dirinya sendiri. Jadi dia bukan karena mengharapkan pujian atau takut dengan hukuman. Yang kedua, adanya dukungan dari berbagai pihak terkait, sarana dan prasarana yang memadai sangat berkontribusi dalam usaha membangun disiplin positif. Jadi di sekolah kita perlu sarana dan prasarana, begitu juga di rumah. Jadi perlu ada kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua dalam penerapan budaya positif di rumah. Dan yang ketiga, layanan restitusi dalam menyelesaikan permasalahan memfokuskan peserta didik untuk belajar dari kesalahan, menuntun untuk melihat ke dalam dirinya, memperbaiki hubungan, fokus pada karakter dan solusi. Ya, itu solusi dalam setiap permasalahan yang ada. Yang keempat, untuk menerapkan disiplin restitusi, seorang guru itu harus mampu memposisikan dirinya sebagai manajer agar dapat membimbing siswa, mampu mengevaluasi dirinya bagaimana menjadi diri yang lebih baik lagi. Jadi di antara kelima posisi kontrol tadi, memang posisi manajer lah yang paling bagus diterapkan, karena 5 posisi kontrol tadi sangat kait eratnya dengan segitiga restitusi. Ya, ini adalah dokumentasi pengalaman penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan di kelas maupun di sekolah ini. Dimulai dari disiplin positif, itu ada kegiatan literasi di kelas, berdoa sebelum dan sesudah belajar, memilah sampah, kemudian mencuci tangan pakai sabun, dan bersalaman ketika bertemu dengan guru ataupun mau masuk ke dalam sekolah ataupun ke dalam kelas. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Di sekolah juga kita semua sudah menerapkan budaya positif, yaitu memenuhi kebutuhan dasar pada siswa. Di antaranya dengan memberikan layanan imunisasi, ya, itu berkaitan dengan pemenuhan kesehatan. Jadi ini termasuk ke dalam kebutuhan dasar bertahan hidup. Seterusnya
antar kegiatan siswa dengan orang tua. Di sini menunjukkan rasa kasih sayang orang tua yang peduli dengan pendidikan anaknya. Selanjutnya yang ketiga yaitu pemenuhan kebutuhan dasar penguasaan, yaitu pengakuan atas kemampuan. Jadi kita sesekali tidak apa-apa memberikan penghargaan kepada anak kalau dia mencapai suatu tujuan. Ya, contohnya saja nih kita berikan dia berupa piagam atau hadiah, ya, ketika dia mampu atau memenangkan sesuatu lomba. Selanjutnya yaitu penerapan kebutuhan dasar manusia yang keempat yaitu kebebasan. Di sini di sekolah kita semua ya Bapak Ibu, kita sudah menerapkan bagaimana kita memberikan kebebasan kepada anak-anak didik kita untuk memilih ya minat bakat yang dia sukai. Baik itu dari ekskul drum band, IT, tari, tahfiz, bahkan yang lainnya masih ada. Ya, itu sebenarnya kita sudah menerapkan budaya positif memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebebasan. Nah selanjutnya yaitu kebutuhan dasar yang dipenuhi yaitu kebutuhan dasar atas kesenangan. Jadi kita diharapkan bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Tidak hanya dengan satu metode saja, tapi dengan berbagai metode, bahkan termasuk menggunakan metode permainan. Pasti anak-anak sangat tertarik mengikuti pembelajaran kita. Selanjutnya ini adalah dokumentasi penerapan keyakinan kelas. Ya, jadi di kelas saya di awal semester sudah membuat keyakinan kelas bersama siswa, ya, sesuai dengan tahap-tahap pembuatan kesepakatan kelas yang sudah kami pelajari pada modul 1.4 ini. Jadi di kelas kita meminta ide-ide dari siswa apa peraturan yang mau diterapkan di kelas itu. Kemudian mengubahnya menjadi kalimat positif. Dari kalimat positif itu nanti muncullah keyakinan-keyakinan universal yang akan dilaksanakan di dalam kelas. Nah, ini dia dokumentasinya. Ya, lanjut. Nah, ini penerapan segitiga restitusi. Nah, di sini saya sudah menerapkan pelaksanaan segitiga restitusi, yaitu menggunakan posisi kontrol sebagai manajer juga sebagai tempat rasa bersalah. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu bisa juga menerapkannya di kelasnya masing-masing dengan menggunakan segitiga restitusi. Oke, mungkin sampai di sini materi kami dalam melaksanakan diseminasi budaya positif di SDN 13 Pasar Remaja. Kami berempat sebagai calon guru penggerak mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya dan bersedia menerima pengimbasan dari kami dalam memenuhi tugas kami, yaitu aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Semoga kita di sekolah ini bisa memajukan pendidikan dan memajukan karakter anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas, berkarakter, dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang telah kita tuangkan di dalam visi sekolah kita ini. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Yanti Sumiati. Saya merupakan rekan kerja dari Ibu-Ibu CGP Angkatan 11 SDN 13 Pasar Remaja. Menurut pengamatan saya, setelah mengikuti kegiatan diseminasi yang disampaikan oleh rekan Ibu CGP tadi tentang budaya positif, menurut penilaian saya
Ibu CGP tadi telah melaksanakannya dengan baik, telah menyampaikannya dengan bagus, sehingga pesan-pesan yang disampaikan sampai ke kami, sehingga kami mengerti tentang apa yang namanya budaya positif. Kemudian ada juga unsur-unsur dalam budaya positif itu seperti kontrol guru terhadap siswa, dan yang paling menarik bagi kami itu adalah tentang segitiga restitusi, di mana sebelumnya kami mungkin belum mengenal tentang segitiga restitusi. Setelah ada diseminasi dari teman CGP kami, ternyata begitu cara menyelesaikan masalah terhadap siswa. Menurut saya penampilan Ibu CGP rekan saya bagus, dan ini bisa kita terapkan sebagai inspirasi kami untuk mengimplementasikannya di dalam kegiatan di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ri Astika, rekan kerja dari CGP Angkatan 11 di SD Negeri 13 Pasar Remaja. Semua materi yang mereka sampaikan sangat bermanfaat bagi kami sebagai seorang guru untuk menerapkan di dalam pembelajaran di dalam kelas, di mana materi tersebut sangat bagus dan sangat berdampak positif bagi kemajuan pendidikan di sekolah SDN 13 Pasar Remaja. Semoga dengan adanya diseminasi disiplin positif yang disampaikan oleh rekan-rekan kami CGP Angkatan 11 di SDN 13 Pasar Remaja ini, kami sebagai seorang guru bisa menerapkannya dan mengaplikasikannya sebagai seorang guru, dan bisa menggerakkan murid-murid kami untuk memiliki disiplin positif, di mana murid-murid kami bisa menjadi berperilaku yang lebih baik, berperilaku yang sesuai kami harapkan, di mana secara kesimpulan sebagai seorang guru kita harus memiliki controlling sebagai manajer, dan ada langkah-langkah yang perlu diterapkan di dalam sebuah kelas. Harus adanya keyakinan kelas dan tentang pemberian penghargaan dan hukuman. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman CGP. Semoga untuk selanjutnya akan ada berbagi praktik baik lagi kepada kami, sehingga kami bisa menerapkannya di sekolah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.